saya berani deh sebelum 500.000 penonton, saya berani nggak dibayar. Gitu. Kamu harus jadi PNS bisa dibanggain sama kanan kiri. Ketika ibu arisan, oh anakku masuk PNS kan bangga kan. Malahan dia perannya lebay. Kok aku kok gak ngomong Jawa sih, bay? Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Nanika di Breakdown Bros Podcast episode 30, It's Nothing But Movies. Nah, kali ini gue kedatangan seorang YouTuber lawas. YouTuber lawas. Ini menemani era YouTube kalian di awal-awal YouTuber bermunculan, yaitu Bayuska. Halo semuanya. Apa kabar, Bay? Baik. Wih, jaketnya udah menandakan lo udah punya sebuah project terbaru. Iya, ini jaketnya Loro Ati. Loro Ati. Nah, ini kan film keempat berarti ya, Bay? Kalau misalnya dari segi film yang aku garap sendiri ini yang kedua. Tapi Yang ya kedua. kalau misalnya yang aku main di situ 5 ya. Kelima nih Iya. berarti. Kok tagihan ya, Bay? 5. Main film? Iya sih karena lebih apa ya, lebih fun, terus kolaborasinya lebih gede gitu kan ya. Oh iya sih. Kalau sebelumnya kan YouTube kan nulis sendiri, susun sendiri gitu kan ya. Iya. Syukur-syukur nggak ditonton sendiri ya. Itu. Tapi lekat banget Bayuskak tuh dengan budaya Jawa. Sampai ke film pun lu bawa budaya itu Ya. ke bisa dipertonton sama orang gitu ya di Ya. sebuah sinema. Nah, itu emang dari awal lu punya cita-cita untuk bikin film dengan dialog Jawa atau emang itu muncul setelah lu bikin YouTube? Kalau misalnya dari kedaerahan berbahasa Jawanya itu ya dari YouTube ya kan. Dari awal kan pengen bikin sesuatu hal yang unik tapi menggunakan bahasa daerah, dan aku pengen menerobos bahwa kalau misalnya ada pemahaman berbahasa daerah itu berarti katrok dan nanti nggak bisa dipahamin banyak orang, ya jangan. Maksudnya kita bisa kok kasih subtitle yang bikin orang semua paham gitu loh. Fokusnya ke kontennya gitu ya. Iya, Kan fokusnya. kalau kontennya bagus mah nggak perlu ragu, pasti akan ditonton orang Pasti gitu ketemu aja. orangnya. Nah, kita flashback dulu, Bay, dari Ya. lu mulai YouTube terus akhirnya lu shifting ke industri film. Ya. Nah, lu kan pasti kan pas pertama kali muncul nih di industri Ya. perfilman pasti kan punya rasa shock lah nih kan, ada kamera, lighting segala macam dan lu harus mendirect lagi. Terus perasaan lu gimana tuh, Bay? Pertama kali lu bikin YouTube terus habis itu pindah ke industri film. Di awal malah aku nolak, Pak, dulu. Karena nolaknya ya kaget ya, ditawarin sama salah satu produser gitu. Bayu, langsung aja kamu kalau misalnya ada ide, langsung aja bikin film sama kami bisa nanti merealisasikan ide-ide kamu gitu. Terus aku bilang, Pak, saya kan bikin video itu, Pak, cuman 10 menit, Pak. 15 menit gitu ke video YouTube. Terus bikin film itu kan panjang tuh. Ntar dulu deh, Pak, gitu ya kan. Setelah penolakan itu, selang 1 tahun kemudian, ternyata teman-teman aku yang YouTuber lain juga bikin film kan. Dari situ aku mikir kayak, lah kalau yang lainnya juga bikin film, kenapa enggak aku berani aja gitu, nyoba gitu. Toh juga malahan aku punya background yang mumpuni. Maksudnya penulisan naskah itu udah aku pelajari waktu aku SMK dulu animasi. Oh, animasi. Oke. Animasi itu kan ya diajarin juga sinematografi, videografi ya kan, bikin animasi itu. Terus ada penulisan naskah. Terus ketika lulus sekolah, lanjut ke kuliah juga di Universitas Negeri Malang itu animasi pula. Tapi disertakan ada game dan animasinya gitu lah. Maksudnya kan masih dapat pula itu kayak sinematografi dan segala macam gitu kan, penulisan naskah. Nah, ini memberanikan diri untuk mencoba untuk memulai nulis sebuah skenario film yang akhirnya jadi yang sebelumnya Loro Ati ini, yang Oke. Yowis Band gitu Oke. kan ya. Terus ya itu akhirnya ternyata berbuah sesuatu gitu loh ya. Oke. Lanjut sampai sekarang deh. Tapi jadi sutradara, penulis sama aktor kan nggak mudah kan, Mas Bayu? Iya juga sih. Ini Mas. Itu apa, tantangannya apa ya? kayak maruk gitu ya. Iya sih Mas. Kasarnya gitu. Ya kan sebelumnya aku lihat kayak teman-teman yang lain kayak si Radit Radit. juga seperti itu kan. Terus aku juga ngobrol sama si Alit Susanto Alit, ya kan. Mas Dia, Alit. dia kan juga penulis kan. Jadi tukar pikiran gimana sih nulis yang benar gitu loh. Akhirnya ya memberikan diri nulis. Terus udah gitu ngedirect nih ya. Dari YouTube nih yang selama kemarin-kemarin itu cuman bikin video yang singkat-singkat gitu loh. Iya. Terus harus ngedirect yang bener-bener ketika di lapangan tuh kru kan banyak tuh. Iya bener. Bisa sampai 100, 120, 150 gitu ya. Untuk mengepala itu semua kan tanggung jawabnya besar banget. Saya lebih baik belajar dulu, Pak, gitu. Saya mungkin bisa dipandu, ada orang yang di samping saya. Jadi saya bisa belajar dulu dari orang ini gitu. Aku bilang gitu ke produsernya. Terus ya udah,
akhirnya singkat cerita sama Mas Nugros, Fajar Nugros. Fajar. Nah Ya. dari situ aku belajar banyak hal banget karena kan Mas Fajar juga track recordnya filmnya kan juga udah banyak, jadi banyak belajar lah. Oh jadi seperti ini ya. Ternyata memang benar apa yang kita pelajari di bangku sekolah beda banget sama yang di lapangan. Jadi kita juga sama-sama belajar gitu, dan aku dari situ juga tergembleng bahwa sampai kapanpun kita juga harus mau untuk terus belajar dimanapun posisi kita loh ya gitu. Nah, ketika udah menyelesaikan 5 project ya, 4 film dan 1 series, yang judul kemarin yang di Loro Ati sekarang ini aku memberanikan diri untuk menjadi sutradara tunggal gitu. Oh, tunggal nih yang sekarang. Yang sekarang tunggal. Jadi ya udah merasa cukup lah. Penasarannya gue tuh kan lu juga sebagai saudara nih, terus lu ngedirect, terus lu pemainnya, terus action, terus lu lari gitu. Oh enggak. Kalau aku lagi main, kalau sekarang ya sutradara tunggal kan masih ada Astrada kan, aku ada sampai 3 kan, tinggal bagi tugas saja. Terus kalau misalnya di Loro Ati ini kan ada siapa namanya Dono Pradana. Dono Pradana itu sebagai konsultan komedi. Oke. Kadang aku suruh untuk dampingin juga, sama-sama lah kita garap bareng-bareng. Jadi ketika scene-nya ada Dono aku suruh untuk ngecek di proyektor. Nah dia yang nanti nambahin gitu. Dia kan lebih kayak ini kurangnya gini banget. Coba kamu lihat dulu deh. Kalau menurut aku gini. Jadi ada teman, ada rekan untuk nimbang-nimbang gitu loh. Dia kurangnya gini gitu. Tadi lu bahas tentang Loro Ati ya, bacanya Loro Ati. Itu sakit hati kan? Sakit hati. Nah, si project ini kan baru banget tayang dan dia punya seriesnya ya? Iya, seriesnya juga lagi tayang di TV sekarang. Iya, dan diperankan sama pemerannya yang sekarang ini juga. Artis-artis cantik ya? Iya, itu sih ada si Sahila. Ada Sahila, ada Keisha Lefronka, ada Tatiana Safira. Tatiana Safira ini di film. Jadi aku jelaskan dikit ya, kan kita menamakan serial ini itu konsepnya itu lokadrama. Lokadrama itu adalah drama lokal. Di mana drama lokal ini kita bikin gagasan baru yang memang sangatlah baru, dan ini di awal juga kontroversi banget ketika pertelevisian kita sudah punya pattern, udah punya track record, udah kayak kemarin cara-caranya, terus tiba-tiba kita dengan ini aja Pak, itu kan bener-bener ini arus nih kenceng banget nih ya. Kita bener-bener ngelawan arus itu kayak gitu. Berupaya untuk menjadi yang beda dengan kita menggunakan bahasa daerah. Ya. Ada bahasa Jawa, Sunda sama Madura yang ada di Lokadrama Loro Ati ini dan tayang TV nasional kan. Aku ketika dibilangin ini itu, aku lebih baik enggak gitu loh. Kalau misalnya mereka udah punya pattern ya selama ini, episode-episode awal itu harus dibikin yang megah bay. Harus dibikin yang ada kontroversinya, misalnya bikin salah satu karakternya mati kecelakaan atau apa gitu. Aku Pak jangan Pak, saya punya cara saya sendiri gitu. Aduh jangan deh Pak. Ikutin saya deh Pak gitu, saya janji deh ini juga bakal keren gitu. Ini sebenarnya aku dejavu sih untuk melakukan ini semua, karena sebelumnya kan di Yowis Band aku juga gitu. Waktu itu kan di perfilman kan juga pertama kali kan, maksudnya yang total menggunakan bahasa daerah, dan tayang itu cakupannya nasional. Aku meyakinkan ke produsernya, kan aku nggak punya track record nih. Kalau yang udah punya track record kan enak, jadi produser kan bisa nimbang tuh, oh ya dia udah terbukti kok track recordnya. Nah aku siapa? Aku YouTuber, baru masuk film, tiba-tiba ujuk-ujuk bikin konsep yang aneh, yang baru banget gitu kan ya. Jadi aku kayak meyakinkan biar mau, itu aku di kontrakku tuh ada satu poin itu, biar Bapak percaya saya berani deh sebelum 500.000 penonton saya berani nggak dibayar gitu kan. Itu menjual diriku sendiri gitu kayak sadis. Ya kayaknya nggak ada cara lain Pak untuk orang ini bisa percaya gitu loh kan. Kalau nggak gitu ya filmnya akan disuruh bahasa Indonesia aja deh dan mendok-mendokin aja. Kalau perlu jangan syuting di Malang, syuting di Jakarta aja yang sudut-sudutnya kayak kota Malang gitu kan. Aduh, Pak, gitu. Hal-hal kayak gitu ya yang jadi concern lu untuk series ini kan. Kalau keresahanku juga, aku pingin kedaerahan itu yang selama ini kita anggap sebagai suatu hal yang katrok, yang deso. Mari kita sama-sama rubah menjadi sesuatu hal yang keren gitu loh. Ya kan? Selama ini kan belum ada. Dari kedaerahan itu dibikin apa gitu yang keren, sehingga orang-orang mikirnya ya sudah itu katrok, itu deso, sehingga kalangan mudanya udah nggak mau menggunakan bahasa daerah, mungkin kalangan tuanya udah semakin tua dan mungkin akan meninggal dan bahasa daerah punah gitu ya kan. Bahkan budaya-budaya kita akan punah. Itu kan miris sekali kan. Kita akan jadi masyarakatnya seperti apa gitu. Ini concern aku di situ, dan upaya ini bukan semata-mata nge-push Jawaannya doang, tapi semoga masyarakat luas juga memahami bahwa ini adalah upaya untuk menggaungkan kedaerahan itu jangan dibikin malu gitu loh. Keren. Gue jadi suka banget sama dialog-dialog
yang berbahasa daerah ya. Iya. Kemarin juga gue sempat nonton Ngeri Ngeri Sedap, itu bagus Nah, juga. itu juga keren. Maksudnya Keren juga. itu namanya hyper lokal. Jadi Iya, bener. lokal itu jangan malah kita tinggalin gitu lah ya kan. Malahan kita harus junjung tinggi. Kalau perlu total pakai bahasa daerah itu sendiri. Itu Nah, si Loro Ati ini tuh basic ceritanya tentang apa, Bay? Oke, kalau Loro Ati ini kan seperti judulnya, Loro Ati sakit hati. Sakit hati. Namun sakit hatinya itu bukan semata-mata cuma diputus cinta gitu-gitu saja. Namun sakit hatinya itu luas. Aku meluapkan apa yang aku pengen luapkan tapi dengan karakter Joko ini. Karena di karakter Joko ini adalah karakter yang selalu dipaksa hidupnya untuk melakukan hal yang bukan dia inginkan. Kayak misalnya dia disuruh ibunya, kamu tuh harus jadi PNS. Pokoknya nggak mau tahu, kamu harus jadi PNS, bisa dibanggain sama kanan kiri. Ketika ibu arisan, anakku masuk PNS, kan bangga kan. Oh, Ya kan? oke. Tapi dia itu kan nggak mau. Dia kan pengennya nggambar, ngedesain. Dia desainer si Joko ini. Ya kan? Dia selalu gambarnya bagus. Dia punya bakat di situ dan tinggal dikasih semangat dikit sebenarnya jadi itu sebenarnya juga curhatan aku karena di kehidupan aku pun juga terjadi itu, iya kan. Kayak dulu deh masuk jurusan animasi, itu jadi keluarga besar omongan itu udah, Bayu masuk animasi apa itu jadi apa besok itu kan. Tapi kan orang itu punya mimpi. Sepakat. Jangan gugurkan mimpi mereka dong. Kasih support dong. Karena kan kita nggak, jalan hidup kan banyak. Jalan hidup nggak cuma satu jadi PNS, atau jalan hidup nggak cuma satu jadi pegawai kantoran gitu kan, yang bisa dibanggakan orang tuanya. Nah, itu pemikiran itu yang harusnya kita diserap ya. Harus kita ganti lah pemikiran itu, nggak boleh gitu doang gitu. Pertanyaan gue, Kesha, Tatiana sama si Dono ini tuh jadi support system lu atau apa? Kalau di film itu fokusnya ke Joko memang. Jadi kita penyelesaian dulu nih Joko nih. Joko bakal gimana sih nanti dari segi Loro Atinya Joko itu terhadap orang tuanya, terhadap lingkungannya, terhadap percintaannya, bakal kayak gimana kita selesaikan di film Loro Ati. Nah, itu lu nulisnya berapa lama, Bay, nulis skrip untuk Loro Ati ini? Kurang lebih lama ini, Pak. Dari sebelum pandemi itu tercetus ide ini sudah ada. Dan penulisannya itu ya kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan. Dari segi develop cerita dan segala macam gitu kan ya, sampai akhirnya menemukan pattern yang pas gitu ya kan, yang cocok, yang sesuai gitu. Itu 6 bulanan. Terus udah gitu proses syutingnya kemarin di Surabaya 1 bulan lebih, seminggu lah. Reading juga sebulan. Reading juga sebulan. Ya, 6 bulan tambah 8 bulan nih. Buset, hampir setahun tuh. Ya, udah hampir setahun. Kayak setahun deh. Pas pandemi tuh ya? Pas pandemi. Sulitnya itu, Pak. Waktu pandemi kemarin, waktu yang filmnya itu lagi naik-naiknya tuh COVID-nya. Jadi harus hati-hati banget tuh, bener-bener. Lagi. Syutingnya harus terkekang banget tuh, harus prokesnya ketat banget. Ring 1, ring 2, ring 3. Tapi emang di lingkungan tentang si project film Loro Ati yang lu bikin ini semuanya suportif ya? Maksudnya semua berjalan dengan lancar. Bisa dibilang. Ya, syukur-syukur lancar. Alhamdulillahnya semua, gitu ya. Maksudnya semuanya. nggak ada kendala tentang nego-nego sama produser yang sulit atau apa gitu. Karena ya syukur-syukur kalau misalnya Loro Ati udah terbukti, validasi aku sebelumnya kan Yowis Band kan. Karena Yowis Band udah terbukti kan. Meskipun dulu juga di awal Yowis Band juga susah juga. Validasinya juga kayak gitu tadi, sebelum 200.000 penonton saya dan sekarang masanya juga udah terbentuk kan. Yang dulu nonton Yowis Band. Yang gue penasaran, gue pengen tanya sama lu nih. Kenapa komedi, Bay? Lu suka banget sama film komedi? Sekarang yang aku nyaman di situ masih komedi sih. Kalau ke depan ada kesempatan untuk bikin yang lain ya ayo. Tapi mungkin di 3 judul film ke depan aku masih akan komedi sih. Berarti emang komedi salah satu genre yang udah lu kuasai? Ya. Karena lebih enak aja. Karena dari awal kan ya YouTube kan komedi kan. Kan bagaimana caranya bikin orang seneng dengan konten kita kan komedi, kayak lucu-lucuan gitu. Nah, ini di trailernya kan gue liat jaketnya sama nih sama yang lu pakai nih, Bay. Nah, ini ikonik nih gue liat nih. Itu maksudnya apa sih, Bay? Ini kan artis-artisnya ini nanti akan kalian temukan jawabannya ketika nonton filmnya ya. Namun kalau misalnya aku bisa jelaskan dikit, jaket ini bisa menjadi seperti aku pakai terus seperti ini adalah upaya untuk selalu menggembleng IP Loro Ati nih untuk ke derivatif yang turunannya yang lebih banyak. Gue paham. Misalnya kalau misalnya kemarin Yowis Band kan, aku selalu punya pemikiran kalau misalnya kita bikin sebuah judul, apakah ketika filmnya turun akan selesai gitu? Ya jangan dong gitu kan. Terus digembleng. Kalau misalnya Yowis Band, bahkan aku bikin ininya komik yang sudah dijual ke Gramedia, itu kan upaya untuk terus menggembleng IP intellectual property dari Yowis Band. Bahkan merchandise-nya juga ada gitu ya kan.
dikolaborasikan dengan vendor-vendor lain. Misalnya kalau misalnya baju aparel ya sama siapa yang gede gitu. Jadi kolaborasi. Wah, itu bukan hanya tentang kontennya doang. Jadi ya lu memikirkan segala macam dalam satu IP. Iya, IP-nya tuh bisa terus dimanfaatkan terus. Pada dasarnya IP itu memang harus seperti itu, harus terus menghasilkan. Sekarang Loroati itu merchandise-nya pun juga kami berkolaborasi sama sebanyak-banyaknya vendor ya kan. Dari semua si aktor-aktor dan aktris ini kan gue lihat cantik-cantik ya, ada Tatiana, ganteng-ganteng juga lagi ada Cicio Manasero kan. Ya, ada Cicio. Iya, nah mereka tuh mau gak sih disuruh ngomong Jawa? Kesulitan gak? Oh, kalau gini, Cicio justru di film Loroati ini lucunya karena dia tuh orang Surabaya, Pak. Oh gitu? Dia itu bisa bahasa Jawa. Malahan dia perannya lebay. Kok aku gak ngomong Jawa sih, Bay? Ya dia kok gak ada ngomong Jawanya gitu loh. Oh iya. Dia stres gitu loh kan. Padahal dia pengen banget. Dia malah di sini jadi orang Jakarta banget kan, yang dia jadi pacarnya si Ayu. Kalau si Tatiana itu ya dia kan nggak bisa banget bahasa Jawa. Neneknya orang Jawa, tapi terus gimana tuh? Tapi dia ya nggak yang tahu banget bahasa Jawa kan ya. Nah dia belajar. Tatiana sama si Sahila Hisyam yang belajar bahasa Jawa dari proses readingnya itu ada 3 mingguan lah. Kita intens ketemu setiap hari, pendalaman karakter dan selalu ngomong Jawa. Ngomong Jawa gitu. Dan mereka antusias tuh ya sama project ini. Dan mereka menurut aku suportif banget ya. Mereka mendapatkan naskah yang full menggunakan bahasa yang mereka nggak tahu bahasa itu, tapi mereka tertantang dan akhirnya mau belajar gitu loh. Itu aku respect banget dengan sifat mereka yang seperti itu gitu. Mereka juga sangatlah eksploratif dengan nggak cuman ngomong doang. Jadi mereka setiap harinya juga dengerin lagu-lagu Jawa selalu gitu. Jadi biar terus nancep gitu loh. Jadi ngomong-ngomong soal lagu, ini soundtracknya juga lu yang bikin juga ya? Ini juga. Gila semuanya dia yang Maruk bikin. Udah dibilang asli. Nah, judulnya Iki apa? Iki Uripku. Ini hidupku. Iki Uripku. Uripkunya itu tadi kayak teriakan hatinya Joko kan. Iki uripku, karepku menengo. Ini hidupku, inginku, diamlah gitu loh. Jadi kayak ya kalian harus kasih aku kesempatan dong gitu. Jangan kalian mulu yang bilang ke aku. Aku pingin juga meluapkan apa isi hatiku gitu loh. Jadi itu yang nulis sendiri, aransemen segala macam lu yang nulis? Ada beberapa sih penulisnya. Kalau misalnya lirik aku, tapi musiknya juga aku dibantuin sama teman-teman aku lah. Ada 3 orang. Tapi lu memang suka genre popang ya? Iya, suka banget Blink kan? Iya, suka banget Pak. Jadi Yowes Band kan udah tuh. Udah sekarang kan nggak boleh kan kalau misalnya di memperin sama kayak popang kan nanti orang mikirnya kan ini Yowes Band. Makanya ini aku belokin agak ke Japanese rock gitu. J-rock. Iya, Japanese rock gitu. Jadi kayak nanti kalau misalnya dengerin kan kayak ada nuansa Japanese-nya gitu. Iya. Itu biar beda aja gitu loh. Lu bisa nulis lagu, bisa direct, bisa jadi aktor juga. Kayaknya udah semua dibabat sama lu, Bay. Udah lah gila. Di lokasi yang paling jahil siapa, Bay? Biasanya, Bay? Aku kalau di lokasi tuh ya jadi mood booster aku hubungannya si Dono sama Keisha. Mereka kalau di film, kalau di lokasi dramanya kan emang tengkar terus kayak Tom Jerry gitu kan ya. Tapi di lokasi emang kayak gitu. Udah pukul-pukulannya udah nggak terima pukulan gitu. Kalau si Keisha mukul Dono tuh udah kayak beneran puk gitu. Diam-diam tuh udah Dono tidur pun kayak puk. Wah, apa sih? Wah, terus berantem gitu. Ayo keluar ayo tak rekam. Emang mereka pada jahil-jahil ya di lokasi? Jahil di lokasi. Keisha tuh si cantik itu unik juga ya. Jahil juga dia. Jahil dia. Anaknya asik banget. Bersyukur banget aku mendapatkan cast yang seperti ini gitu loh. Karena situasi di lapangan itu sangatlah menunjang karya nanti akan kayak gimana gitu. Kalau hype-nya itu enak gitu. Enak jadi berkaryanya setiap hari itu enak gitu loh. Tiap kan hari syuting enjoy jadinya. Kan ada juga kan set di mana semuanya itu individual, nggak mau ketemu, bahkan semuanya ketika cut HP-an. Iya. Mereka punya ranah sendiri HP-an. Iya, gue HP-an dong, orang gue ada 11 juta kok followersnya ya. Bisa ya kan. Gue ada 10 juta kok follower gue. Jadi mereka punya ruangannya sendiri-sendiri gitu kayak nggak enak banget. Aku pernah ada di produksi kayak gitu kayak, apa ini gitu kan, nggak ada kebersamaannya. Tapi yang terjadi di Loroati kemarin, kami kalau nggak ketemu itu kayak nggak enak gitu loh. Jadi kayak kami kalau ada jeda syuting selalu ngumpul di kamarnya siapa gitu, have fun bareng, nonton film bareng, kita main Uno bareng gitu kan. Seru. Jadi ketika selesai syuting kita semua pada sedih gitu kayak, aduh kok udah kelar ya gitu loh. Selama 1,5 bulan ya? Iya, 1,5 bulan barengan terus gitu kan ya. Bakal hotelnya kan waktu itu kan syuting kan karantina banget kan. Kami itu
bahkan lebih apa ya, menyatu gitu karena udah dikurung di hotel itu gitu. Iya. Wah, jadi kayak Jadi lu lebih kenal pertamanya lu udah kenal sama mereka belum? kalau aku kenal Dono karena Dono juga ikut Yowis Band. Oke. Tatiana Keisha? baru pertama. Oh, Tatiana baru pertama. Keisha itu uniknya tuh dia itu pertama juga baru kenal. Nah, Keisha itu ternyata adik kelas aku SMP-nya sama kayak aku di Malang. Kan dia sama-sama anak Malang kan. Dan rumahnya sama rumahnya ibu aku di Malang itu deketan rumahku dulu ya. Oh, ternyata. Itu deketan dan ketika dia ngobrol ke aku, ternyata dia tuh dulu juga ketika aku booming di YouTube 2013 2014-an. Dia tuh kan masih kecil tuh, masih SMP atau mungkin ya masih SMP. Dia main sepeda, neriakin di depan rumahku juga sering. Mas Bayu gitu. Dia nontonin lu juga. Iya. Waduh, Keisha. Iya, Keisha dulu. Dia cerita ke aku, terus aku juga bingung loh. Masa Esa? Iya Mas, aku ben sepedaan nang lewat omahe aku dulu sepedaan lewat depan rumah Mas Bayu, terus aku bilang Mas Bayu. Lucu banget ya. Itu baru tahu pas ada Project Lara Hati. Iya, Aduh. Oke. Nah, tadi gue udah ngobrol tentang Lara Hati, sekarang gue pengen ngajakin lo main game, Bay. Namanya Agree or Disagree. Jadi gue akan ngasih statement ke lo dan lo bilang itu agree kalau lo setuju, kalau disagree kalau nggak setuju beserta alasannya. Oke. Yang pertama statementnya nih, agree or disagree. Menurut Bayu Skak, ya, ketika YouTuber bebas terjun ke industri film, berarti artis dan pemain film bebas terjun ke YouTube. Agree or disagree? Agree dong. YouTube kan broadcast yourself kan. Sempat ada pemikiran bahwa YouTube itu buat kreator yang lama-lama doang yang memang mereka meluangkan waktunya, pikirannya untuk berkarya di YouTube. Ya enggak juga sih. Maksudnya semakin kesini kan algoritma YouTube kan semakin berubah-ubah juga kan. Dan mereka juga paham bahwa ya industrinya harus tetap jalan gitu loh. Dan berbicara dengan industri ya, siapa yang perputaran uangnya paling kenceng ya mereka ya pasti akan mengarah ke situ kan. Dan sekarang kan lebih ke kuantitas ya. Ya siapa yang terus-terusan upload dia akan terus dapat algoritmanya, videonya ke up gitu ya. Jadi fine-fine aja ya? Ya fine-fine aja kok. Maksudnya fair lah. Iya, oke. Nice question, nice answer. Yang kedua, film dengan bahasa lokal jauh lebih unik dibanding film berbahasa Indonesia. Agree or disagree? Kalau aku ya, karena menjadi suatu pembeda kan. Pada dasarnya kan masyarakat luas ya, kita sebagai manusia kan, kalau misalnya aku dulu belajar di animasi ya, kita tuh cenderung pengen sesuatu hal yang baru kan. Kalau misalnya disuguhkan sesuatu hal yang sama terus menerus, nggak ada pembeda, itu ya kita akan boring kan. Seperti contoh yang aku pelajarin dulu ini, precision of vision, mata manusia itu butuh 3 detik untuk memahami suatu benda. Kalau udah gitu ya udah dia udah tahu, dia nggak akan berlama-lama di situ, dia akan ganti kemana. Oh iya bener. Oke, ini ganti. Oh ini kaktus. Udah tahu kan ini kaktus. Aku kan ganti. Iya benar. Oke. Jadi butuh fokus dulu ya. Terus kita terus minta sesuatu hal yang baru. Jadi kalau misalnya ada suatu karya yang menggunakan bahasa daerah kan itu baru kan dan fresh kan. Ya. Kenapa enggak? Gitu. Oke. Next nih. Menurut Bayu Skak, lo memutuskan jadi saudara penulis sekaligus pemain karena jauh lebih cuan. Lo enggak lo, Mbak. Pak, enggak loh Pak. Jadi kalau misalnya nih ya fair-fairan nih kita ngobrol nih ya YouTube itu kenceng loh Pak duitnya Pak. Iya Pak, gue tahu Pak. Kan? Maksudnya ya enggak yang semuanya tuh terpaut ekonomi ya, maksudnya finansial ya. Kalau aku sekarang kalau dibandingin dengan YouTube misalnya dapat brand 5 video udah berapa tuh udah gede kan. Mobil. Ya, jangan lupa pajaknya ya. Iya. Halo pajak. Orang pajak nih udah aman. Oke, nah itu kalau YouTube. Tapi kalau misalnya film sih ya gede, tapi semuanya kan punya keunggulannya masing-masing kan. Ketika kita bikin film kan itu proses realisasinya kan sulit. Dan orang akan lebih mengapresiasi sesuatu hal yang direalisasikannya itu sulit, nggak instan gitu. Iya. Jadi efek jangka panjangnya itu juga keren gitu loh untuk film ya kan. Tapi lebih ke visi lu emang mau ke sana. Kepuasan dalam berkarya sih. Dalam berkarya. Next, yang keempat, menurut lo film komedi Indonesia selalu butuh stand up comedian? Enggak. Ya, disagree. Ya, disagree. Karena ya sekarang kebetulan saja bahwa orang-orang yang lucu ya dari stand up comedy. Tapi dulu kan pada masanya ya Ludruk. Dulu lagi pada masanya kan ya Ketoprak. Ya Warkop ya mereka ya. Mereka. Kan sekarang lagi stand up comedy. Ya nggak harus sih. Nggak harus ya? Nggak harus. Next. Yang kelima. Film komedi Indonesia lebih lucu dibanding film komedi Hollywood? Menurut lo? Kalau saya iya. Karena gimana ya, lucu atau nggak lucu kan tergantung kerelataan kita dengan konten yang kita sedang tonton kan. Karena saya orang Indonesia dan konten Indonesia adalah seringkali kan mengambil latar yang juga sama dengan saya mungkin ya. Jadi saya lebih relate ya, akhirnya ya memang lebih lucu. Lebih lucu ya Indonesia ya. Oke, terakhir nih. Ya. Kebanyakan film favorit Bayu Skak adalah film-film dari Thailand. Enggak juga.
Disagree. Oke, kenapa, Bay? Film favorit lo ya dari mana sih, Bay? Biasanya, Bay? Ya film favorit ya banyak kan Hollywood sih. Maksudnya Hollywood ya? aku tuh ngefans banget kalau misalnya aktor ya Tom Hanks. Forrest Gump ya Forrest Gump. Banyak lah film dia. Iya. Salah satunya Forrest Gump juga keren, tapi banyak juga yang keren. Kalau misalnya ini aktor yang komedi ya, aku Adam Sandler. Itu aku Punch Drunk Love paling gue suka itu. Ya banyak lah juga. Klik. Klik juga. Itu sedih. Itu tentang waktu. Jadi kita jangan menyanyiakan waktu. Asik. Itu Thailand juga aku mengeksplor kan. Maksudnya yang aku lihat adalah ketika kita itu sekarang mulai bangkit ya. Indonesia kan mulai sadar nih bahwa industri kreatif itu memang harus kita bentuk gitu loh. Itu yang dilakukan sama Korea, itu yang dilakukan sama Jepang. Jepang udah duluan ketika di bom Hiroshima Nagasaki, dia bingung kan mau jualan apa nih. Akhirnya dia jualan kreatif kan, jualan Astro Boy. Oh iya benar. Amerika nggak sadar bahwa kalau kalian jualan Astro Boy, dia tonton anak kecil. Ketika dia jual ke Amerika, ya udah tonton anak kecil, tapi anak kecil itu kan bisa jadi gede. 20 tahun kemudian anak kecil itu yang tadinya nonton Astro Boy, dia udah gede dan ketika udah nonton Astro Boy dan di dalam Astro Boy itu ada ramen, ada sushi. 20 tahun kemudian di Amerika buka warung-warung sushi. Mereka akhirnya beli gitu loh. Nah, itu kan proses untuk menggaungkan negaranya, menarik industri-industri lain yang ada di negara itu agar dijual ke negara lain sebanyak-banyak negara adalah dengan proses kreatif duluan. Itu yang dilakukan Jepang dan Jepang sekarang udah menggaung. Keuntungan dari Doraemon, keuntungan dari Pokemon itu jauh dari keuntungannya Freeport loh, hampir sama mungkin. Iya sih, iya benar. Freeport kan jualan emas tuh ya, ada tangible ya kan. Ini intangible, ini nggak ada barangnya nih. Pokemon tuh ya intellectual property kan, properti yang intelektual yang nggak ada, tapi value-nya, uangnya yang didasarkan dari itu ya segitu gitu. Maksudnya ini harus kita sadari dan Thailand itu mau nyelip Indonesia, bahkan udah nyelip lah, maksudnya udah get lah, mereka udah pinter lah untuk gitu. segi konten. Iya, di segi konten. Korea apalagi. Korea kan udah sadar dari Jepang kayak gitu kan. Korea udah sadar, dulu kan mereka perang mulu tuh sama Korea Utara tuh, Korea Selatan. Sadar bahwa kalau misalnya kita terus kayak gini nggak berkembang kita. Ya udah deh, kita harus kayak Jepang tuh, kita jualan kreatif aja. Jualan kreatif meskipun dulu kan mereka masih kalah sama FC tuh. Mereka kan masih kalah sama Taiwan. Iya, FC kan Taiwan kan masih kalah dulu mereka, tapi mereka terus mengeksplor. Akhirnya mereka udah punya pattern yang oke, ya mereka jualan drama Korea ya, dengan patternnya mereka. Dan gong dan bagus dan formulanya mereka works. Coba lihat apa yang dibawa sama drama Korea. Produk mereka yang lain, HP-nya harus selalu itu. Ya kan? Karena itu adalah produk mereka. Minumannya harus soju. Terus makanannya harus kimchi. Dan sekarang nggak perlu kayak Jepang yang harus menunggu 20 tahun. Kurang dari 10 tahun di Indonesia juga banyak sekarang berbuka restoran Korea dan kita makan karena kita nonton Korea gitu loh. Iya benar. Upaya aku adalah upaya yang pingin kendaraan itu jangan punah, dan karena kalau dari kendaraan itu kita juga bisa gaungkan seperti yang Korea lakukan, seperti yang Jepang lakukan, karena pada dasarnya Jepang itu juga jualan kendaraan mereka. Kimono. Tatami. Katana itu kan kendaraan mereka kan. Tapi kita justru kayak nggak ada yang pakai kebaya, malu. Kita ke Jepang foto di Gunung Fuji pakai kimono dengan bangga. Iya sih. Karena mereka udah menggaungkan itu. Mereka udah bikin keren dari itu. Karena kalau kita mau bikin keren dari budaya kita, ya kita nggak ada celah untuk malu-maluin budaya kita sendiri. Kreatif itu adalah sarana yang bisa menjadi lokomotif, yang bisa menarik gerbong-gerbong yang lain. Gerbong yang lain apa? Industri yang lain. Nah, kalau misalnya kita kekeh dengan yang kita lakukan sekarang, yang aku mencoba untuk lakukan ini kayak gini nih, dengan terus mengeksplor kendaraan kita, nggak malu makan di angkringan gitu kan ya. Jangan kaget kalau misalnya 15 tahun kemudian kita konsisten seperti ini di New York, stand-stand hotdognya beberapa berubah jadi angkringan, bisa aja. Iya, bisa aja. Ya kan? Iya, karena media tadi yang udah ada gerbong-gerbong yang masuk. Iya, benar. Gerbongnya kita tinggal tarik aja gitu. Iya, nice. Nah, itu kan. Itu menjawab dari Thailand tadi kan. Karena Thailand itu kita harus waspada. Thailand udah mulai loh. Kita sekarang minumnya Thai tea. Iya. Kita ingat Thailand, ingat Thai tea, ingat mango sticky rice. Nah, kita yang dari Indonesia apa dong? Kita harus gaungkan gitu loh. Terakhir nih, Bay, kenapa orang Indonesia harus nonton Loro Ati? Orang seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, mohon teman-teman pahami bahwa ini bukan hanya kita ingin menggaungkan Jawanya saja, namun pahami bahwa ini adalah upaya untuk menggaungkan kedaerahan itu jangan sampai dibikin yang malu-malu gitu ya. Justru dari kedaerahan itu menjadi sesuatu yang hal yang keren. Jadi dari situ kita bisa lebih pede untuk menjadi diri kita sendiri, nggak yang harus harus jadi keren itu harus seperti ini, harus ngikutin sana ya jangan, jadi diri kalian sendiri aja gitu. Bangga dengan itu gitu loh. Kedaerahan kalian masing-masing, yang orang
yang orang Minang ya jadi orang Minang, yang orang Sunda jadi orang Sunda, yang orang Bali ya jadi orang Bali gitu. Maksudnya tapi kita dipersatukan dengan Indonesia, ini kan bahasa Indonesia yang mempersatukan kita. Namun kedaring kita tetap kita pegang teguh, tetap kita peluk masing-masing. Wah, kita akan menjadi bangsa yang besar sekali, dan upaya itu yang kita gaungkan dengan karya Loro Ati ini. Saksikan nanti di bioskop. 15 September 2022. Yoi, thank you banget Bayu udah join ke podcast ini, sebuah kehormatan bisa ngobrol-ngobrol sama lu. Makasih. Next time kita bakal ketemu lagi ya, mampir podcast lagi. Bayu Skak pamit, Nandika pamit, and terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like. Bye bye. Have a nice day.